Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, kita senantiasa berupaya menggunakan segala fasilitas dan nikmat dari Allah ini untuk melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita mengikuti rangkaian akhir dari orientasi Dewan Hakim. Dari orientasi Dewan Guru, ini Dewan Hakim, Dewan Hakim. Dan mudah-mudahan ini dalam rangkaian akhir dari orientasi ini ada hal-hal yang dapat kita ambil dan serta manfaat yang sebesar-besarnya, dan semoga ini akan menjadi stimulan dalam rangka kita berupaya untuk melakukan hal-hal lebih baik serta manfaat yang sebesar-besarnya. Para asatidzah dan ustadzah, dan lebih khusus lagi anak-anakku pengabdian atau calon ustadz ini, agar lebih bisa diperhatikan, tidak sekedar asal-asalan menjadi tenaga edukatif atau jadi guru, tetapi bagaimana betul-betul memang kita mampu menjawantahkan, mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari dari ilmu tarbiyah wa ta'lim, ilmu pedagogik, bagaimana menjadi tenaga edukatif yang ideal, yang mumpuni, yang dapat memberikan banyak makna dan arti yang positif. Maka dalam hal ini perlu mengetahui peran guru dalam dinamika pendidikan dan pengajaran lebih dahulu. Apa peran guru ini dalam perkembangan, dalam dinamika pendidikan dan pengajaran di sebuah lembaga pendidikan dimanapun? Nah, ini saya sebagaimana dilihat bahwa pendidikan dan pengajaran dimanapun dan kapanpun, dimanapun dan kapanpun, bukan saja di tempat ini tetapi di mana saja dan kapan saja, ini menjadi barometer. Barometer itu apa? Alat ukur, barometer utama, alat ukur utama dan merupakan ruh essential, ruh yang sangat penting. Essential itu artinya very very important, very essential, sangat penting untuk mencapai kemajuan agama, nusa dan bangsa. Jika hal semacam ini secara kualitas dan fisik baik, secara kualitasnya bagus,
secara fisik, secara lahirnya juga baik, ini lahir dan batin, maka akan menghasilkan generasi yang unggul dan mumpuni, yang qualified, yang sangat berkeras. Namun jika sebaliknya artinya generasi yang tidak unggul dan tidak mumpuni, tidak qualified, apa yang dihasilkan? Maka akan menghasilkan generasi yang setengah-setengah. Kalau bahasa sini apa? Balo itu kalau masakan Bali itu gak enak dimakannya. Jadi pintar tidak, bodoh juga tidak bisa memberikan nilai positif dan tidak bisa diambil. Secara ekstrim akan menghasilkan generasi yang tidak ada manfaatnya bagi kemajuan agama, nusa dan bangsa. Maka dari itu perlu ada langkah-langkah jitu, ada upaya-upaya strategis dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pendidikan dan pengajaran dalam berbagai aspek, dalam berbagai hal, dalam berbagai lapangan, terutama peningkatan kualitas dan mutu guru sebagai tenaga edukatif, tenaga pendidik di lembaga-lembaga pendidikan ini. Begitulah, tidak boleh merasa puas ketika kita menjadi guru, maka harus kita senantiasa berupaya bagaimana meningkatkan kualitas diri. Harus banyak baca, banyak ngaji, banyak berdoa, ibadahnya lebih rajin, lebih sungguh-sungguh, lebih banyak ke perpustakaan. Karena banyak nanti tantangan yang akan kita hadapi. Jangan sampai sekedar mengajar, tetapi tidak berupaya untuk meningkatkan kualitas. Ini ada posisi dan kedudukan guru dalam mengajar untuk membangun atau meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, memiliki peran utama, very very essential dan sangat fundamental, sangat mendasar. Jadi tenaga guru, tenaga edukatif. Bagaimana dulu juga para ulama mencari guru yang berkualitas, dicari. Begitu sekali lagi harus ada upaya-upaya dari kita, tenaga edukatif, tenaga pendidik ini, terus berupaya bagaimana kita menambah hasanah, sehingga kita menjadi guru yang ghazirul maddah, ghazirul ain, ghazir. Jangan cuma tampang doang, petangkan petengkeng, tapi otaknya kosong, karena tidak ada upaya untuk terus menambah. Jadi sangat mendasar. Nah, kemudian ini harus diketahui bahwa lebih dari 60%, kalau lebih berarti bisa 70%. Keberhasilan suatu pengajaran ditentukan oleh peran utama guru. Jadi sangat penting peran utama guru ini dalam rangka untuk mencapai keberhasilan suatu pendidikan dan pengajaran di berbagai lembaga pendidikan. Lebih khusus lagi di tingkat dasar. Di tingkat dasar maka ini jangan dianggap remeh. Kita ini makanya kelas 1 itu justru harus guru-guru yang qualified, karena itu termasuk dasar. Lebih di SD, PAUD, TK tidak salah-salah. Ini pada tingkat dasar. Adapun komponen-komponen pendidikan lainnya yang seperti sarana dan prasarana atau bakat potensi, alam peraga, lingkungan dan sebagainya, itu menjadi peran kedua. Jadi peran utamanya adalah guru. Menjadi peran utama atau guru. Dulu kita kenal bagaimana orang tua kita, para ulama belajar. Tempatnya juga di hutan. Ketika istirahat tidurnya pakai kelapa. Tempatnya
bukan asal-asalan, tetapi dari guru yang utama dicari. Bagaimana pesantren disebutnya juga pesantren rombeng. Disebutnya pesantren rombeng karena tempatnya memang rombeng. Rombeng kan? Rombeng itu ya, kalau baju rombeng kan pada sobek gitu ya. Itulah bahwa itu perang dunia kedua, tapi perang utama guru. Dimanapun tempatnya. Jadi peran utama dalam keberhasilan sebuah pengajaran, pendidikan dan pengajaran itu adalah guru. Komponen yang lainnya itu tempat, gedung, alat peraga, ini semuanya itu menjadi peran kedua dalam menunjang keberhasilan pendidikan dan pengajaran. Jadi betapa pentingnya peran guru. Kemudian, kalau pendidikan itu diibaratkan dengan pesawat terbang, maka guru adalah pilotnya. Setiap pesawat hanya akan dapat terbang jika dikendalikan oleh pengendali atau pilot yang mumpuni, yang bagus. Ini dapat terbang dengan baik. Penerbangan akan berhasil dengan baik jika pilot yang mengendalikan pesawat itu memiliki kecakapan, kemampuan yang prima, yang excellent. Begitu juga dengan keberhasilan suatu pendidikan dan pengajaran. Betapa hebatnya peran guru ini, sangat-sangat penting, very very essential, very important. Persoalan sekarang adalah kriteria apakah yang menjadi standar yang dapat menciptakan sosok guru itu ideal, yang secara fungsional dapat memerankan posisinya yang utama dan fundamental tadi, sangat mendasar tadi. Nah, inilah pentingnya di dalam orientasi ikuti dan beberapa materi disampaikan. Nah, ini agar betul-betul bagaimana kita ini yang harus diperhatikan. Jadi betapa pentingnya peran guru di dalam kita berupaya untuk memajukan sebuah pendidikan dan pengajaran di lembaga pendidikan dan sudah di mana saja. Jadi sekarang kita mencoba mencari kriteria apa yang menjadi standar. Bagaimana setiap kita bisa berupaya menjadi sosok guru yang ideal, secara fungsional dapat memerankan posisinya yang utama dan fundamental tadi. Maka untuk itu saya mencoba menjelaskan hal-hal sebagai berikut. Kita coba mengerti dulu apa kalimat ideal. Sering diterjemahkan ideal itu dengan kata cocok, serasi. Namun sesungguhnya bila ditelaah lebih dalam, lebih lanjut, istilah tersebut mengandung beberapa unsur yang bertautan secara sempurna, baik dari segi materi maupun dari segi kejiwaan. Dengan kata lain, sesuatu belum bisa dikatakan ideal bila menyimpan sesuatu yang hilang atau yang kurang. Maka dengan demikian istilah ideal ini lebih mendekati pada tindakan yang sempurna. Luar biasa. Maka sosok atau figur guru yang ideal akan bermacam-macam rumusan dan kriterianya, tergantung pada siapa atau pihak mana yang menilai. Seperti penelitian dari mungkin pengamatan dari pelajar, santri-santrinya, para ilmuwan, bahkan dari kacamata guru itu sendiri. Itu mungkin ada berbeda-beda, bermacam-macam, sangat variatif. Hasil pengamatan atau penelitian survei menunjukkan bahwa kriteria guru ideal itu di mata pelajar atau santri-santrinya itu
Kalau menurut kacamata para pelajar atau santri yang sehat, lebih terfokus pada masalah tingkah laku guru di dalam kelas daripada fisiknya. Yang dimaksud dengan tingkah laku di sini banyak berkaitan dengan pembawaan, sikap, dan juga anggah umum, kesopanan. Ini kita mencoba mengungkapkan di antara pendapat yang dihimpun mengenai hal tersebut. Dapat dibukakan sebagai berikut. Menurut kacamata santria atau pelajar, guru harus ramah dan dekat dengan murid. Guru harus berwibawa dan disegani, tegas, berdisiplin, dan konsekuen. Ini di antara kriteria guru ideal. Guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang menarik dan hidup. Jadi dinamis, demokratis, sesekali humor, dan semacamnya. Jadi guru ideal menurut mereka, menurut para santri, kacamata santri dan santri atau kacamata pelajar, seperti yang disebutkan di atas tadi, berkisar pada masalah wibawa, sikap, dan kesopanan. Sedangkan para ilmuwan, di khususnya ahli pendidikan, seperti kalau kita baca banyak buku tentang pendidikan, ini ada yang namanya Ronald Emmons yang hidup pada tahun 1857, melihat masalah ini dari segi dia melihat guru ideal itu dari apa? Dari segi keefektifan dalam proses pengajaran. Kemudian oleh Mr. Becker dikemukakan secara detail. Menurutnya guru ideal itu adalah guru yang berhasil mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa. Itulah guru ideal atau efektif. Kalau dalam ilmu tarbiyah apa? Yusalul ma'lumat ila adhari talamid. Ini sebenarnya itu yang seperti kita pelajari. Jadi menurut Becker, Profesor Becker itu, dia memberikan pengamatan atau hasil dari pengamatan dia bahwa guru ideal, guru efektif itu adalah guru yang mampu dan berhasil mengalihkan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya, pada siswanya. Itulah guru ideal, efektif. Namun pada prakteknya, yusalul ma'lumat ila adhari talamid, mengalihkan ilmu pertama tersebut merupakan proses yang sangat sulit, yang sangat kompleks, merupakan the complicated problem yang sangat sulit, yang kompleks. Dari mulai soal persiapan mengajar, apa yang Anda lakukan, seringkali kan tidak membuat. Sampai pada masalah kepribadian dan sikap guru di dalam ruangan. Kita telah belajar di materi tahu gimana posisi guru di seharusnya guru di dalam ruangan. Antakuna ainu yaqwa. Tidak boleh hanya dia mendeluk aja melihat ini, tapi harus yaqwa, matanya mengamati semuanya, tidak satu fokus. Banyak kan persamaan itu. Jadi soal pengalihan atau transfer ilmu pengetahuan kepada anak-anak didik itu, ini merupakan proses yang sangat complicated, yang sangat kompleks, yang sangat sulit. Banyak persiapan, jadi yang ada tadris harus bagus. Maka di sini diharuskan guru-guru itu, apalagi guru yang baru, membuat yang ada tadris, persiapan ngajar, dan itu juga harus dikoreksikan. Jangan sampai membuat yang ada tadris, membuat persiapan mengajar yang akan diajarkan salah dalam tulisan, dalam berbagai hal. Ini juga bahaya. Itu maka seringkali tegur ketika mengajar mahfudhah suka banyak talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimati. Pede rasanya. Ada salah, anak kulli muslimin wa muslimatin, yang kulli anak kulli muslimin wal muslimati.
terus ada dengan banyak hal. Maka itu harus yang ada di tadris itu dikoreksi. Saya juga sering kadang buat apa saja sebenarnya bukan saja yang tadris, seringkali yang akan diumumkan takutnya menjadi apa? Acuan diikuti. Mengumumkan apa itu seperti irsyadat gitu. Jika itu proses tidak dikoreksi, udah tadi. Salah membacanya, salah juga ibaratnya, tampilnya juga. Ini harus dikoreksikan sehingga tidak menjadi al-akhta' al-'ammah atau menjadi common mistake tersebar. Ini perlu. Jadi ada tadris apa saja yang lainnya marratil wa ukhra. Min huna sawfa ya'rif nafsahu idza kana wa yastati' an yaj'al at-tatbiq bi ma'na wa yafham wa illa bi ma'na lam yafham wa illa lam yafham yas'al katsiran wa la yaskut wa la siyama huwa yanahu yan'as. Idza kana at-talib aw at-taliba lam yafham ay maddatin thumma yan'as wa yanah katsiran bi ma'na wa lam ya'rifha qadrahu. Qila fi mahfudat halaka berkun lam ya'rif qadrahu liya'rif kullu talibin nafsahu. Hada ihda al-wasail li ma'rifati yani hada talib huwa yafham am la liyaj'al at-tatbiq min kulli mawdu'. Maaf ini. Jadi harus supaya tahu kita itu bagaimana dia paham atau enggak materi yang telah disampaikan, dicoba dengan membuat tatbik, soal jawab. Coba buat sebenarnya. Selesai kita melakukan pengajaran satu momok, setiap ini membuat tatbik dan dia diajukan, maka kita akan tahu juga ini. Jangan ketika anak kita membuat tatbik itu nyontek dari mana, tidak. Masing-masing setelah dia membaca materi satu judul buat tatbik, soal jawab. Ketika bisa dan benar tatbiknya, setelah jawabnya bima'na wa yafham tamam al-fahm wa yafham kamilan. Ini di dalam evaluasi. Kemudian lanjut, mempunyai pengetahuan yang luas, memiliki keinginan yang besar untuk menambah pengetahuan anak tadi. Jadi harus ada upaya setiap individu dari guru ini, dari tenaga yang belajar ini, bagaimana kita mempunyai pengetahuan yang luas. Itu dengan banyak membaca, banyak bertanya, memiliki keinginan yang besar. Harus ada dari desire, kemampuan yang besar untuk menambah ini, menambah pengetahuan. Jangan merasa puas. Sudah bahasanya lemah, baik bahasa Inggris, tidak ada upaya bagaimana kita meningkat bahasanya. Maka di dalam memilih mengajar itu jangan yang mudah-mudah, pilih yang agak sulit tetapi kita mampu punya kemampuan sehingga kita belajar. Kalau mengajar yang mudah-mudah saja tidak ada upaya, maka cari mengajar itu yang agak sulit tapi kita punya kemampuan untuk terus kita belajar. Nah, ketika kita menghadapi kesulitan dan kemudian kita terus berupaya mencari solusinya, maka kita akan pintar. Tapi kalau menghadapi kesulitan kemudian berleha-leha, tidak ada upaya, maka bakamu akan ala makan, tetap aja goblok nanti. Jadi tantangan itu, kesulitan itu merupakan sunnatullah sebetulnya agar kita menjadi hebat, agar kita menjadi kuat, agar kita menjadi pintar. Kita diciptakan Allah dalam keadaan dha'ifah, wa khaliqal insan dha'ifah. Boro-boro bisa duduk, boro-boro bisa berdiri, hanya kita bisa menangis dari kalah dengan kambingnya. Kambing itu keluar trot dari rahim ibunya langsung bisa berdiri, kita tidak. Dihadapkan dengan kesulitan, jatuh terus. Nah itulah sunnatullah bahwa kita harus menghadapi kesulitan, dan sesungguhnya kesulitan itu dalam rangka upaya supaya kita hebat. Maka harus kita berupaya bagaimana memiliki pengetahuan yang luas, memiliki keinginan yang besar untuk menambah pengetahuan supaya lazim, memberi respon yang besar terhadap hal-hal yang baru yang dianggap bermanfaat bagi peningkatan belajar murid. Ini itulah kognitif, ada upaya-upaya dari luar kita harus serap. Jadi memberikan respon, jawaban yang besar terhadap hal-hal yang dianggap bermanfaat bagi peningkatan belajar murid. Nah ini, jadi kita harus berupaya bagaimana hal-hal yang dianggap bermanfaat bagi anak, bagi peningkatan diri kita ini harus bagaimana respon kita. Nah, jadi harus mampu memberikan respon, jawaban yang baik, yang besar
terhadap hal-hal baru yang dianggap bermanfaat bagi peningkatan kualitas belajar anak-anak kita. Nah, itu hal-hal yang berhubungan dengan cognitive skill. Jadi harus ada kita bisa istifadah dari luar, berupaya bermanfaat, membuat persepsi, mempunyai persepsi tentang murid, memiliki strategi mengajar yang baik, yang tepat, mempunyai pengetahuan yang luas dan bagaimana memberi respon jawaban terhadap permasalahan yang baik, yang bermanfaat bagi peningkatan belajar murid kita. Itu hal-hal yang hubungannya dengan kemampuan kognitif. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yang berhubungan dengan aspek motivasi. Yang ini merupakan aspek motivasi. Apa motivasi? Makanya ada motivation training, ada motivation. Setelah itu mengikuti biasanya kursus, namanya kursus dasar atau elementary. Kemudian ada juga yang menengah, namanya apa? Middle. Kemudian ada motivation training, motivasi. Ini motivasi sangat penting sekali. Kalau tidak ada motivasi, kita tidak akan pernah maju. Apa saja? Nah, ini yang hubungannya dengan motivasi, komitmen yang kuat dengan pekerjaan. Apa yang kita lakukan, maka kita harus komit. Apa komitmen itu? The commitment. Kita ketika apa pekerjaan kita, bagaimana komitmen kita itu bagus, mantap. Kalau kita seorang guru, what must I do? Maka artinya komitmen kita kuat. Nah, itu sebetulnya, jadi kalau kita menekuni satu pekerjaan itu sangat sulit sekali ketika itu kita banyak bercabang, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Orang kalau hatinya mendua itu sulit untuk fokus. Jadi kita harus komit dengan apa yang sedang kita kerjakan dalam pekerjaan kita. Kemudian berorientasi pada tujuan dengan harapan yang baik bagi dirinya ataupun muridnya. Nah, orientasi pada tujuan ini terus kita harapkan kita lebih baik dan lebih baik untuk dirinya dan untuk anak-anak didik kita. Ini orientasi kita ini pada fokusnya pada tujuan apa? Pada tujuan dan harapan yang baik. Lil khair, maka biasanya Allahumma fitna ila ma fihi khair. Ya Allah, berikan kami taufik untuk menuju hal-hal yang baik. Wa fitna ila ma fihi khair. Wa fitna ila ma tuhibbu wa tardah, yang kau cintai dan kau ridhai. Ini karena orientasi pada tujuan dan harapan yang baik bagi dirinya dan muridnya itu sangat penting dalam rangka tadi memberikan motivasi. Kemudian yang ketiga, yang hubungannya dengan aspek motivasi, persepsi yang terintegrasi. Integrasi apa? Menyatu. Jadi persepsi yang terintegrasi atau integrated, yang terintegrasi, yang terintegrasi. Persepsi apa persepsi? Pandangan atau ini apa? Punya persepsi, pemahaman, pandangan kita, gagasan kita harus terintegrasi, menyatu. Nah, dalam arti tadi kemampuan mengkombinasikan keahlian dihubungkan dengan cakrawala yang lebih luas dalam hal-hal sehari-hari yang membantu murid percaya diri. Ini jadi dari berbagai hal. Ini bagaimana bisa terintegrasi sehingga menjadi satu persepsi dalam rangka apa? Dalam rangka bagaimana membantu murid anak kita supaya percaya diri. Itulah kita yang harus kita miliki, kemampuan kombinasikan. Karena kalau anak-anak didik kita tahu modal kita, nggak bermutu.
nggak ada ilmunya, itu dia nggak percaya dirinya. Maka harus kita banyak punya ilmu, sehingga ini memberikan motivasi anak kita percaya diri. Guru kita ini hebat, guru kita pintar, bahasanya bagus, bahwasanya juga memadai, maka anak-anak didik kita, murid kita akan percaya diri. Tapi kalau sudah mengucapkan aja kemudian tidak ngerti pandang wah lepetan. Betul, ada anak didik kita yang lebih bagus, dia banyak, dia rajin sehingga pintar. Begitu yang mengajar acak-acakan itu hilang kepercayaan dirinya. Maka jangan sampai meninggalkan kepercayaan diri anak-anak didik kita. Kita harus hebat, harus pintar, harus belajar. Makanya kita dituntut, makanya guru itu harus lebih banyak belajarnya dari anak-anak kita. Karena kita dituntut untuk banyak menjawab pertanyaan, permasalahan. Maka di sini dituntut kita harus punya pengetahuan yang mumpuni. Ini harus ada tadi motivasi, memberikan bagaimana kita percaya diri. Maka kitanya harus punya persepsi yang terintegrasi dalam berbagai hal. Terintegrasi itu menyatu. Ini dalam hal motivasi. Kemudian harus ini optimisme. Optimisme itu apa bahasa Arabnya? Tafaul, harus senantiasa kita optimis. Optimisme, tafaul. Jangan sebaliknya tasya'um, apa pesimis. Aduh nggak bisa, wah nggak ini. Itu nggak optimis. Kalau ini yang dimiliki oleh guru itu senantiasa tasya'um, pesimis, itu bahaya. Maka optimisme harus dimiliki. Apa maksudnya? Yaitu yang berorientasi pada harapan keberhasilan dari segala upayanya terhadap murid, yang akan memberikan kepuasan tersendiri dan memacu dirinya untuk tampil lebih baik lagi. Jadi optimis harus senantiasa kita tafaul bahwa apa yang kita inginkan itu berhasil. Ada harapan keberhasilan, segala upaya ini yang kita lakukan terhadap anak didik kita, maka kita harus senantiasa optimis. Tapi jangan cuma sekedar optimis, tetapi kitanya tidak ada upaya. Bagaimana kita bisa menambah wawasan kita, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas jati diri kita, tidak ada upaya. Itu sulit memang untuk memiliki optimisme. Optimisme itu setelah kita memang berusaha, maka kita akan optimis. Itulah. Jadi bagaimana menimbulkan optimisme? Ini dalam hubungannya di motivasi itu harus mempunyai kita sifat optimisme. Optimisme itu akan ada pada diri kita ketika kita banyak mempunyai tadi wawasan pengetahuan. Jadi harus ada upaya-upaya meningkatkan kualitas jati diri. Ini yang harus kita miliki. Nah itulah, ini hal-hal yang harus kita upayakan bisa kita miliki dari 3 hal. Jadi apa pertama yang harus kita miliki? Hal tadi hubungannya dengan interpersonal skill. Yang kedua kognitif. Interpersonal skill itu harus dari kemampuan dari dalam diri kita. Bagaimana kita bisa memiliki? Jadi ada di jiwa kita. Kemudian kognitif skill itu harus ada upaya bagaimana dari luar kita serap, kita masukkan. Itu harus doyan kita bertanya, belajar, punya daya tawar. Kemudian yang ketiga motivasi. Nah, bagaimana kita membangun semangat jiwa kita, membangun jati diri kita, sehingga kita mempunyai optimisme, senantiasa kita optimis, tafakul bahwa apa yang kita lakukan akan mendapatkan keberhasilan, kesuksesan. Nah itu, maka dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa guru yang ideal adalah guru yang memiliki persyaratan lengkap bagi pendidik dari aspek fisik, psikis, dan juga tingkah laku. Guru yang mempunyai sikap moral yang tinggi, akhlak yang bagus, sopan dalam ucapan, penampilan, dan juga profesional. Nah ini sering saya sampaikan, apa sih yang sudah profesional, profesionalisme oleh seorang guru?
Sebetulnya dalam hal profesionalisme kita memang sulit kalau profesional itu kita mampu menguasai segala aspek atau segala ilmu. Paling tidak dalam hal guru profesional, apa yang sedang kita lakukan, kita kerjakan, atau apa yang materi yang dibebankan kepada kita, upayakan dikuasai. Kalau tidak sebagai pengajar bahasa Arab atau bahasa Inggris, upayakan kita menguasai materi tersebut. Dalam bahasa Inggris, grammar kita kuasai, how to pronounce each word in English, bagaimana mengucapkan setiap kata dalam bahasa Inggris, kita kuasai betul, maka itu profesional. Yang ketiga, kita mengajar satu materi dan mampu kita menguasai materi tersebut sehingga berbagai pertanyaan kita mampu menjawab secara verbal, maka ini adalah guru profesional. Jadi, apa yang kita geluti? Jangan sampai guru bahasa Indonesia bahasanya jelek, guru matematik malah nggak bisa. Nah ini, jadi itu profesional. Kemudian juga guru tadi itu hasilnya yang memiliki 3 persyaratan keahlian yang diaplikasikan secara efektif dalam proses belajar mengajar, yaitu interpersonal skill, cognitive skill, dan motivasi. Gambaran atau wujud guru ideal efektif yang dimintakan dengan guru yang efektif, kompeten, dan profesional, ini barangkali itu tidak mudah untuk berbuat atau bertindak sesuai dengan ketentuan dan kriteria di atas tadi. Namun apapun alasannya, apapun tantangannya, maka para guru, setiap tenaga edukatif dituntut untuk berupaya memacu ke arah tersebut. Bagaimana kita memiliki tadi hal yang 3 tadi, interpersonal, kemampuan interpersonal, kemampuan kognitif, dan juga selalu kita punya motivasi untuk keberhasilan dalam apa yang kita lakukan. Ini dituntut. Maka harus hal ini bertujuan dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pendidikan agama Islam khususnya dan pendidikan nasional pada umumnya, lebih khusus lagi di pondok pesantren kita yang tercinta ini. Itulah hal-hal yang perlu diperhatikan. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah, rahmatnya kepada kita sehingga dapat menjalankan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya, dengan penuh ketulusan, keikhlasan, dan dimudahkan dalam setiap langkah dan segala urusan kita. Demikian itu hal-hal yang ingin saya sampaikan.